Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Nur Fitri Selsi Anjani, kelas 10 Sains 3. Langsung saja di sini kita akan menjelaskan pembahasan mengenai tentang yaitu topik yang pertama ekosistem dan topik yang kedua mengenai tentang perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai topik ekosistem yang terbagi di dalam beberapa subtopik, yaitu subtopik yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Subtopik yang kedua, satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Subtopik yang ketiga, interaksi antar komponen ekosistem. Dan subtopik yang keempat, pola interaksi dalam ekosistem yang terbagi menjadi tiga, yaitu rantai dan jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan daur biogeokimia. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang subtopik yang pertama, yaitu mengenai komponen penyusun ekosistem. Jadi, komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contoh anggota komponen biotik antara lain manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad renik. Ternyata komponen biotik ini bisa dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok. Komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup. Dan kedua, komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup. Contohnya adalah air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara lain air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang subtopik yang kedua, yaitu mengenai tentang satuan-satuan penyusun ekosistem. Bagian-bagian satuan makhluk hidup penyusun ekosistem yaitu satu, individu. Istilah individu berasal dari bahasa Latin yaitu in yang berarti tidak dan dividus yang berarti dapat dibagi. Jadi individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologisnya bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal. 2. Populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang berarti semua orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat dalam ekosistem. Populasi berarti kelompok makhluk hidup yang memiliki spesies sama atau sejenis dan menempati daerah tertentu. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu daerah yang sama. Misalnya, halaman sekolah. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan kehidupan yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Kelima, bioma. Ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak, geografis, dan astronomis. Yang keenam, biosfer. Biosfer adalah keseluruhan ekosistem yang membentuk rangkaian kehidupan di muka bumi. Nah, selesai kita membahas subtopik yang kedua. Di sini kita akan membahas subtopik yang ketiga, yaitu mengenai tentang interaksi antar komponen ekosistem. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Jadi, simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga atau ikan badut dengan anemon laut. Berbeda dengan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Jenis simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme.
Pada jenis simbiosis ini, ada satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya antara lain benalu dan inangnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subtopik yang keempat, yaitu mengenai tentang pola interaksi dalam ekosistem. Pola-pola yang terjadi dapat berupa persaingan atau kompetisi, pemangsaan atau predasi, dan kerjasama atau simbiosis. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan atau nutrien sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadinya persaingan pada satu komunitas. Pola interaksi dalam ekosistem terbagi menjadi 3, yaitu rantai dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan yaitu proses perpindahan energi atau makanan dari suatu organisme ke organisme lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Setiap tingkatan organisme pada peristiwa rantai makanan dinamakan tingkatan atau taraf trofi. Taraf trofi 1 yaitu produsen, taraf trofi kedua yaitu konsumen 1 atau herbivora, taraf trofi ketiga konsumen 2 atau karnivora 1, dan seterusnya. Jaring-jaring makanan yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, piramida ekologi. Piramida ekologi yaitu suatu bagan atau struktur trofik yang menggambarkan secara jelas hubungan antar organisme dalam ekosistem secara kuantitatif. Makin rendah taraf trofinya, makin besar jumlah biomasa maupun energinya. Selanjutnya, daur biogeokimia, yaitu siklus yang melibatkan senyawa kimia atau anorganik atau abiotik yang berpindah melalui sistem biologi atau biotik, kemudian kembali ke lingkungan atau abiotik, tanah, dan air. Setiap organisme memerlukan materi dan energi. Sekian penjelasan dari saya mengenai tiap-tiap subtopik. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.